Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belajar? Kalau udah siap, buka buku matematika kalian di bab 7 di halaman 138 ya. Oke, sampai halaman 143. Kita akan merangkum tentang mengumpulkan data. Jadi materinya itu step by step ya. Karena data itu lumayan harus detail terus sesuai fakta. Jadi kita nanti akan langsung praktek bagaimana cara mengumpulkan data. Tapi kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang mengumpulkan data sambil kalian membaca buku ya. Oke, yuk mengenal tentang statistika. Ada yang tahu apa itu statistika? Jadi statistika itu udah kita rasakan saat kita masih bayi, saat kita keluar dari kandungan ibu. Artinya kita telah dikenalkan tentang ilmu pengukuran. Kenapa bisa ilmu pengukuran? Karena kita akan ditimbang bobot tubuh kita ya, biasanya juga tinggi panjang tubuh kita ya. Nah, itu kita telah mengenalnya meskipun kita dulu tidak mengamati secara langsung. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi, data itu bersifat real dan akurat atau nyata sesuai dengan fakta, tidak boleh dibuat-buat, tidak boleh diubah atau dimanipulasi, iya kan? Oke, jadi kalau secara teoritisnya data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan. Untuk data itu ada 3. Pertama, melakukan survei. Kedua, melakukan pengukuran langsung. Ketiga, melakukan pengamatan langsung. Ada yang tahu contohnya? Kalau begitu yuk kita simak bersama. Ini merupakan jenis data survei. Ada survei demografi dan ada survei evaluasi. Untuk demografi ini, umumnya kita akan mengetahui respon secara pribadi seseorang. Contohnya kita menanyakan usia, jenis kelamin, ya, perkawinan atau pekerjaan dan lain sebagainya. Bisa jadi itu biodata ya. Biodata diri, kalian tuker biodata gitu sama temen atau sahabat deket gitu ya. Untuk apa sih survei demografi ini? Tujuannya itu untuk mengumpulkan data yang relevan atau akurat dengan studi atau riset yang kamu lakukan ya. Dan ini contoh sederhananya seperti biodata, apalagi seperti contohnya ibu meminta data kuesioner ya, bentuk kuesioner kepada orang tua tentang nama sampai pekerjaan orang tua. Itu survei contohnya ya. Terus apalagi selain itu contohnya survei secara yang pernah ibu lakukan, misalnya kemarin surveinya ibu menggunakan Google Form tentang bagaimana ketersediaan Google Classroom
dilakukan, mau berapa minggu sekali, itu contohnya ya, dan banyak macam sekali. Oke, ada juga survei evaluasi. Ini biasanya ibu lakukan ketika ibu mau mengambil nilai sama kalian. Nah, jadi kalian itu adalah responden dan ibu adalah penelitinya. Ya, rapot sebentar lagi kalian akan mendapatkan rapot PTS. Itu adalah bentuk dari survei evaluasi. Karena isinya tentang menilai situasi berdasarkan pembelajaran, ya. Lanjut, di sini ada contoh sederhana. Misalnya kalian tukar biodata sama teman kalian, nama, kelas, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, makanan favorit, minuman favorit, pelajaran favorit. Dan ini harus diisi sama orang tersebut, orang yang bersangkutan atau responden. Kalian peneliti, lalu kalian pengen data teman kalian atau sahabat kalian, maka sahabat kalian yang mengisi data kalian itu namanya responden. Oke? Lanjut ya, kita buka halaman 142 di melakukan pengukuran langsung. Oke. Setelah kita membahas tentang survei, sekarang kita akan membahas tentang pengukuran langsung. Pengukuran itu dapat dilakukan langsung seperti mengukur panjang dengan penggaris atau dengan tidak langsung, yaitu mengukur sesuatu dengan mengukur besaran lain. Ini banyak banget ya, salah satu kegiatan-kegiatannya yaitu contohnya mengukur jarak objek dengan mengukur waktu, mengukur volume cairan dengan mengukur tinggi, mengukur angin dengan mengukur kecepatan rotasi, mengukur kecepatan dengan mengukur tinggi, serta mengukur massa dengan mengukur hambatan listrik, dan mengukur temperatur dengan mengukur panjang. Banyak macam ya. Nah, di buku kalian udah dijelaskan bahwa salah satu kegiatan sederhana yang kalian lakukan sehari-hari, kalian mengukur tinggi badan ya, atau mengukur tinggi badan teman sekelas. Jenis pengukurannya menggunakan satuan panjang, alatnya meteran pita. Yang kedua, kalian bisa mengukur berat badan diri kalian sendiri atau teman kalian dengan pengukuran dengan satuan berat. Contoh alatnya adalah timbangan badan. Yang ketiga, mengukur waktu lari 1000 meter dari 12 atlet dengan pengukuran waktu. Alatnya bisa stopwatch. Oke. Setelah itu, untuk pengamatan langsung. Pengamatan langsung itu kita bisa menggunakan berbagai indera dalam tubuh kita, salah satunya penglihatan ya. Kita bisa melihat objek, orang, benda, dan yang ada di sekitar kita. Salah satu sederhana atau contoh sederhana yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kalian sering mengamati jumlah mobil yang lewat jalan tol selama sebulan. Contohnya ya, kalau kalian misalnya pengen survei gitu dengan langsung atau mengamati langsung, kalian bisa lihat di tempat pengamatannya ada di gerbang tol. Yang kedua, mengamati banyak buah tomat yang dihasilkan dari 50 pohon tomat. Tempat pengamatannya ada di kebun tomat. Yang ketiga, mengamati kendaraan yang lewat depan rumah. Kalian bisa lihat itu di teras rumah kalian. Banyak macam. Atau kalian lihat penerbangan dalam satu hari itu berapa kali. Berarti tempat pengamatannya ada di mana? Bandara. Kalian mau lihat kereta api itu satu hari itu berapa kali beroperasi, kalian bisa lihat tempat pengamatannya ada di stasiun. Sedangkan kalau kalian mau lihat bus berangkatnya berapa jam sekali, kalian bisa cek juga di terminal. Atau kalian mau liburan atau kalian pernah liburan
menggunakan kapal, kalian bisa melihat berapa kali sih kapal itu dalam satu kali gitu, dimana kalian mengamatinya ada di pelabuhan kayak gitu ya. Itu contoh sederhana pengamatan secara langsung. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kalian hanya menyimak saja di materi ini. Nanti untuk tugas hariannya kita akan lakukan, tapi ibu mau kalian yang praktek langsung bagaimana kalian memperoleh data itu. Baru setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, itu saja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.